Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Segadan Karang, kembali hadir dalam Halo Kamtibmas. Nah, hari ini atau sore hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Buleleng. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama, beliau merupakan Kabag Ops Polres Buleleng, Kompol Ana Agung Wirenata SHMM. Om Swastiastu Pak Agung. Om Swastiastu. Apa kabarnya? Sehat selalu? Salam sehat selalu Niki. Gimana perjalanannya dari Buleleng langsung ke Denpasar Niki? Lancar, tadi lancar, nggak ada hambatan apa-apa, dan juga di jalan juga nggak terlalu ramai sekarang. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Buleleng datang ke studio tentunya. Nanti kita sharing tentang bagaimana situasi Kamtibmas di Buleleng Niki. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang kriminolog UNUG, Dr. Gede Made Swadana SHMH. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Apa kabarnya juga? Sehat. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih juga sudah hadir di studio. Baik, langsung saja saya ke Pak Agung selaku Kabag Ops Polres Buleleng. Kita mengetahui bahwa ini yang diingat masyarakat tentunya, Sipoleng Ngayah. Nah, ini Sipoleng Ngayah, saya ini polisi Polres Buleleng Ngayah. Seperti itu ya Pak Agung ya. Baik, Pak Agung, secara umum Niki sendiri bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Buleleng Niki di tengah pandemi COVID-19? Baik, terima kasih pemirsa yang saya hormati, penonton Bali TV yang saya hormati. Saya Kabag Ops Polres Buleleng atas izin Kapolres bahwa menyampaikan dari situasi Kamtibmas Buleleng sampai saat ini. Memang pada saat situasi pandemi ini memang kita di Buleleng tadinya kita punya prediksi akan terjadi peningkatan kriminalitas. Namun nyatanya dengan penuh kesadaran masyarakat itu tidak pernah terjadi. Jadi masih ada fluktuatif tapi yang relatif cukup rendah. Namun demikian dengan segala upaya kita untuk mengusahakan masyarakat, makanya kita membentuk terobosan baru. Pak Kapolres kita yang baru sekarang ini luar biasa, beliau mendorong kita semua untuk bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Makanya dibuatlah program Sipoleng Ngayah. Arti polisi Polres Buleleng Ngayah. Kita akan diri pada masyarakat, sehingga apa yang menjadi keperluan masyarakat kita bisa langsung atensi dan kita mendekatkan langsung ke masyarakat. Itu ada beberapa barangkali item yang tergabung dalam Sipoleng Ngayah, yaitu misalnya satu, bagaimana pelayanan SIM, perpanjangan SIM. Kedua, bagaimana masyarakat bisa dekat apabila ada laporan kehilangan dan sebagainya, kita juga bergabung sana SPKT. Ketiga juga bagaimana SKCK juga kita dekatkan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu harus ke Polres datang, tetapi cukup dengan melihat jadwal kita saja datang ke daerah-daerah kecamatan yang kita akan datangi, mereka sudah bisa hadir di sana. Dan yang terakhir juga masalah identifikasi. Jadi 4 poin itu yang kita sering lakukan ke desa dan dapat respons yang cukup baik dari masyarakat. Itu makanya kita teruskan dan ternyata itu memang sangat membantu masyarakat yang tadinya mungkin harus ke Buleleng dulu, mungkin perlu waktu, tapi sekarang kita yang datang ke sana. Mungkin demikian. Ya, berarti bisa dikatakan ini berbicara tentang data kriminalitas di Buleleng ini cukup fluktuatif di tengah pandemi ini sendiri, bahkan cukup menurun juga. Ya, kalau data kita lihat, dari 3 bulan terakhir, memang sekarang ada penurunan. Walaupun ada beberapa kasus yang menonjol, mungkin barangkali dilihat di televisi dan sebagainya, dilihat ada beberapa kasus, tapi secara umum, baik itu kejahatan konvensional maupun kejahatan yang berpotensi terhadap kontingensi, itu juga sangat menurun, kita lihat. Jadi artinya, tadinya kita prediksi di situasi pandemi ini akan terjadi peningkatan, tapi ternyata tidak. Jadi semua itu mungkin berkat juga upaya kita semua, termasuk rekan-rekan Babin Kamtibmas yang secara terus-menerus, kontinu di masyarakat memberikan pemahaman bagaimana kita menghadapi pandemi ini, jangan sampai nanti ada masalah-masalah baru di kemudian hari. Jadi cukup kita dengan cara mentaati protokol kesehatan,
tidak perlu kita buat masalah-masalah lain. Jadi apa yang jadi program pemerintah kita ikuti dan yakinlah program itu akan benar dan baik untuk kita semua. Baik, tidak ada tidak henti-hentinya dalam artian tidak dari Polres Buleleng terus memberikan edukasi kepada masyarakat ini sendiri. Baik, Pak Agung dan Pak Gede, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita rehat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Buleleng, dan nanti kami juga akan mengajak Anda, silakan Anda bisa menghubungi kami, bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Halo Kamtibmas akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Buleleng masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Kabak Ops Polres Buleleng, Kompol Ana Agung Wiranata SHMM, dan juga seorang kriminolog UNUD, Dr. Gede Madeswardana SHMH tentunya. Nah, nanti kami sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, kalau kita berbicara tentang berbicara tentang data Niki sendiri, seperti Pak Agung katakan agak menurun juga 3 bulan terakhir Niki sendiri. Bukan berarti semangat untuk memberikan rasa aman, nyaman dari pihak kepolisian mengendur seperti itu. Nah, tentunya berbicara lagi tentang data kriminal, kemudian laka lantas atau data langgar lalu lintas Niki sendiri, ini adakah kenaikan juga di 3 bulan terakhir Niki sendiri, Pak Agung? Terima kasih. Kami sengaja bawa datanya tentang laka lantas dan juga pelanggaran. Ya. Jadi untuk data laka lantas, ya 3 bulan terakhir memang untuk lakanya jauh menurun. Korban meninggal juga sama, jauh menurun. Hanya barangkali yang masih ini hanya kerugian material saja yang agak tinggi, mungkin karena kendaraan benar roda 4 dan mobil-mobil bagus, jadi sehingga kan material cukup tinggi. Tapi secara umum, baik itu korban meninggal dunia, luka berat, dan juga luka ringan sangat menurun. Itu juga berkat upaya kita, karena selama ini kita melakukan kegiatan operasi yang berkelanjutan. Mulai dari kegiatan yang disingkatkan, sudah itu kegiatan operasi, kemarin ada operasi Ketupat, setelah itu juga ada KRYD, sudah itu ada lagi operasi Bina Kusuma, dan sebentar lagi kan ada operasi Patuh. Sehingga itu kita akan terus-menerus lakukan seperti itu. Mudah-mudahan dengan demikian masyarakat akan sadar bahwa memang penting sekali mereka untuk menjaga Kamtibmas dan juga demikian Kamsel Tipsel Lantas. Itu mah pandemi yang sekarang ini, ditambah dengan protokol kesehatan yang harus ditaati. Jadi itu kita memang terus continue terus-menerus. Memang awalnya mungkin masyarakat juga merasa terganggu karena merasa mereka mungkin kehilangan mata pencarian, pekerjaan mungkin dengan situasi pandemi, tapi kita terus-menerus kita sampaikan bahwa jangan sampai nanti sudah kehilangan mata pencarian, ada kasus baru lagi kita, entah masuk kriminal dan sebagainya, sehingga kan ada double jadi masalahnya. Jadi kita tinggal ikuti protokol kesehatan, kita lakukan juga kegiatan yang bisa meningkatkan ekonomi, tapi dengan cara tetap taat pada protokol kesehatan, sehingga tidak akan terjadi hal-hal baru di luar daripada pandemi ini. Itu kita harapkan seperti itu. Jadi kita berjalan bersama-sama, harus bersama-sama, kita tidak bisa polisi saja atau mungkin pemerintah daerah tidak bisa, tapi kita semua dengan masyarakat. Nah, sehingga kita akan dengan demikian, dan kita akan sejalan dengan itu, kita yakin dengan satu, mungkin masyarakat akan sadar akan prokes, tidak ada pelanggaran. Yang kedua, kita tingkatkan kegiatan 3T di pos PPKM, ya tracing, treatment, dan testing. Yang berikutnya vaksinasi sekarang kita masifkan, dipercepat, pergerakannya sehingga kita mampu mencapai angka 70% daripada penduduk di Buleleng, seperti itu. Dan sekarang sudah terlihat angka kami juga dari mulai operasi Bina Kusuma kemarin yang tanggal 28 itu sempat mencapai angka 10 per hari. Tapi setelah operasi ini kita turun sekarang sampai kemarin itu 1 dan sebelumnya 2. Tidak hanya 2 si Kabupaten Buleleng paparannya. Yang berikutnya juga kita sampaikan bahwa angka bornya juga Buleleng sekarang sangat menurun. Ya. Tingkat hunian ataupun masyarakat yang masuk rumah sakit sudah menurun. Ya, yang diawali dengan kegiatan yang kita lakukan dengan gugus tugas kabupaten, kita sudah bentuk
namanya tempat isolasi terpusat. Jadi sehingga masyarakat yang hasil tracingnya ya ada gejala yang atau OTG ya orang tanpa gejala dan gejala ringan itu langsung kita masukkan ke tempat isolasi. Setelah ada waktu sekian 10 hari dan sebagainya, setelah itu dicek sudah clear baru kembali ke masyarakat sehingga tidak ada paparan baru. Tinggal kita menangani masyarakat yang sudah terpapar saja yang ada gejalanya di rumah sakit. Jangan menunggu mereka sembuh kembali sudah sehat kembali. Jadi itu kita harapkan. Jadi tidak ada kelas-kelas terbaru atau penyebaran baru di tingkat masyarakat. Itu kita harapkan seperti itu. Ya, berarti ada operasi yang selama ini dilakukan oleh Polres Buleleng ini sendiri, fokus yang ditekankan di sini seperti apa, Pak Agung? Jadi gini, semua operasi kepolisian yang terpusat, baik kewilayahan, itu semua sekarang difokuskan pada giat-giat bagaimana kita menurunkan angka COVID. Kalau dahulu mungkin operasi patuh hanya untuk lalu lintas, ya kan? Pas Bina Kusuma, Anda mungkin kedakalan remaja, tapi sekarang semua terfokus mengarah pada bagaimana kita menurunkan angka COVID. Ya, jadi semua itu kita lakukan, ya, sehingga apa yang kita berikan program pemerintah kita bisa dukung, karena Bapak Presiden menyampaikan bahwa dengan pos PPKM adalah satu-satunya jalan pamungkas kita untuk bagaimana menangani COVID-19 di Indonesia ini dan juga di Buleleng. Jadi sehingga karena itu sudah bilang pamungkas, kalau pamungkasnya kita nggak bisa lakukan, kan kita tidak akan ada senjata lain lagi. Makanya kita harus maksimalkan bagaimana bisa dengan PPKM skala mikro ini kita lakukan kegiatan-kegiatan 3T sehingga bisa menurunkan angka COVID-19. Dan pada giliran nanti kita harapkan dengan turunnya ini masyarakat bisa lagi menggeliat ekonominya sehingga bisa berkegiatan aktivitas sesuai dengan yang terdahulu sebelum pandemi, sehingga kita yakin setelah itu ekonomi akan berjalan kembali seperti sedia kala. Baik, Pak Gede selaku Kriminolog dari UNUT, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabag Ops Polres Buleleng ini sendiri ini memberikan rasa kembali kepercayaan kepada masyarakat untuk melaksanakan aktivitas di tengah pandemi saat ini, Pak Gede. Ya, yang pertama kita mengapresiasi dulu apa yang dilakukan oleh Kapolres Buleleng ya dengan seluruh jajarannya, terutama dari 8 polsek yang ada di seluruh Buleleng itu jalan luas wilayah yang cukup panjang gitu. Panjang dihiasi oleh pinggiran pantai yang cukup. Nah, tentu kalau kita menyimak sebenarnya kita mengkhawatirkan terjadinya dengan kondisi luas wilayah yang demikian, pasti kita beranggapan bahwa kriminalitas akan tinggi. Tapi ternyata dalam situasi pandemi dan situasi jauh sebelumnya di tahun 2020 sampai dengan sekarang ini, ya kita melihat dari laporan yang tadi disampaikan oleh Pak Kabag Ops menunjukkan bahwa terjadi penurunan. Ini sangat kita apresiasi sekali. Artinya apa? Bahwa kinerja kepolisian yang didukung tentu selain oleh TNI, pemerintah maupun oleh masyarakat, berarti di sini ada sinergitas di dalam memadukan apa yang menjadi program kepolisian. Nah, hal ini tentu akan berdampak sangat baik bagi daerah-daerah yang lain kalau semuanya mengacu pada satu komando dari Polda turun ke Polres, Polres ke Polsek, dan kita melihat hasilnya. Di tengah situasi pandemi memang kita menyadari betul banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang secara ekonomis juga menurun. Tapi walaupun demikian telah banyak pula yang menciptakan penghasilan dalam tanda petik melalui kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar prokes tadi. Nah, kalaupun misalnya ada pelanggaran prokes, jadi prokes sudah ditentukan, sudah disarankan, juga telah dioperasi oleh kepolisian dibantu dengan sarana-sarana yang lain, itu juga sangat baik sekali. Artinya masyarakat mulai sadar untuk menyatakan bahwa pandemi itu bukan main-main. Ya, pandemi itu bukan hanya sekedar, karena mohon maaf saya kebetulan sama Pak Agung sebetulnya sama-sama orang Buleleng jadi tahu orang Buleleng itu kan kebanyakan meboye gitu. Kebanyakan meboye, ada begini, ada apa-apa. Tapi kita sudah mulai boleh meboye yang positif boleh. Jadi, asal jangan meboye yang negatif, terus-terusan yang negatif, tidak akan pernah maju. Tapi kalau meboye yang positif artinya kita ingin memajukan bahwa daerah Buleleng yang kita cintai dengan ya tentunya dibantu oleh seluruh atau sebagian masyarakat yang sadar akan program kesehatan, tentunya pandemi COVID-19 ini bisa mengurangi. Dan contoh-contoh tadi juga disampaikan bahwa Polres Buleleng telah menerapkan program Sipoleng Ayah. Dengan begitu
banyak hal yang sudah diciptakan dan dilakukan oleh polisi. Nah, di sini diharapkan juga seluruh masyarakat agar berkenan dan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif bersama-sama dengan institusi, apalagi dengan kepolisian gitu. Jangan merasa takut kepada kepolisian, karena bagaimanapun juga kalau merasa takut berarti merasa bersalah kan. Nah, oleh karenanya itu inilah peran Babin Kamtibmas yang secara kontinu berada di sebagai ujung tombak, saya sebutkan itu sebagai ujung tombak yang berada di desa masing-masing. Ini perlu sangat diapresiasi. Sebab dengan apapun juga Polres Kapolres sendiri tidak akan tahu kalau tidak ada laporan dari Babin Kamtibmas. Nah, begitu misalnya. Oleh karena ini tentu sudah dibangun sesuatu kerjasama yang baik. Jadi sekali lagi sinergitas di antara sesama anggota kepolisian, sesama warga masyarakat, pemerintah, semua memiliki sinergi yang positif. Bisa dikatakan demi rasa nyaman, aman dalam beraktivitas di tengah pandemi ini sendiri, itu bukan tugas polisi semata, tetapi sinergitas. Iya, seperti betul. itu, Pak Gede. Iya. Saya yakin dan percaya memang tugas keamanan, tugas pelayanan, tugas yang lain-lain, kenyamanan tidak hanya sekedar tugas polisi. Tugas polisi banyak. Ya, selain pelayanan kepada masyarakat juga penindakan. Apa yang dilakukan kalau ada hal-hal yang melanggar hukum, polisi yang bertindak. Jadi posisinya disuruh melayani, tapi disuruh juga menindak. Ini kan dua hal yang sebenarnya bertentangan. Tetapi jika masyarakat itu ingin nyaman, mari ikuti aturan-aturan ikuti peraturan, kurangi melanggar hukum, kan gitu aja. Baik, bisa dikatakan masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Di dalam Minimal seperti itu. Ya. Baik, Pak Agung, tadi Pak Agung mengatakan bahwa ada Sipoleng Ngayah ini sendiri. Bagaimana sebenarnya Sipoleng Ngayah ini, strategi dan model Sipoleng Ngayah di Buleleng Niki sendiri, Pak Agung? Jadi begini, Bapak Kapolres Buleleng, Pak Made Sindar Sibawa itu awalnya melihat karena wilayah Buleleng cukup luas. Ya. Dengan luasnya masyarakat itu, situasi pandemi sekarang, kalau kita masih berjalan seperti terdahulu situasi normal, artinya akan ada mobilitas masyarakat, manusia. Dari kampungnya ke kota, untuk ngurus segala macam, itu kan pasti akan terjadi. Sedangkan situasi sekarang kita harus mengurangi kerumunan itu. Bagaimana biar masyarakat juga bisa melaksanakan kepentingannya, misalnya mencari SIM dan sebagainya, memperpanjang SIM, SKSK, tetapi kita bisa kurangi kerumunannya. Itulah makanya timbul ide beliau untuk melakukan kegiatan bagaimana caranya, intinya adalah mendekatkan pelayanan polisi di masyarakat. Jadi kita lakukan kegiatan ini, jadi bentuk tim nih, semua tim UKL, jadi dari lalu lintasnya, dari SPKT, dari SERSE, dari Intel, nah, itu semua satu tim kita turun ke masyarakat. Melalui Kapolsek kita sampaikan, jadwalkan di sana, di mana daerah yang kira-kira akan memerlukan keadaan kita. Jadi data di sana pasti memerlukan berapa orang, misalnya di Pelu sana kita langsung datang ke sana. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mereka datang ke kota, cukup ada di desa saja dia kita datang ke sana sebagai pelayanan. Sehingga itu kan menjadi mengurangi adanya kerumunan pada masyarakat atau mobilitas masyarakat. Mungkin demikian. Jadi ada terobosan kreatif dari ide dari Kapolres Buleleng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Betul, itulah kita datangi ke masyarakat, ke kampung-kampungnya. Iya, sekali lagi ini pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima untuk masyarakat Buleleng. Seperti apa yang dilaksanakan di lapangan? Ya itulah. Jadi masyarakat dengan adanya kita datang ke desa-desa, kampung-kampung itu dan kita jadwalkan. Jadi tinggal kita sampaikan kepada melalui Kapolsek bahwa nanti ke misalnya Polsek Bosungbiu tanggal sekian, jam sekian di mana tepatnya. Jadi siapkan oleh Kapolsek dan masyarakat sana sama-sama. Kita datang ke sana, tinggal kita layani mereka. Jadi nggak perlu lagi mereka datang ke Polres jauh-jauh, tapi mereka sudah bisa memenuhi apa yang jadi kepentingan mereka, misalnya memperpanjang SIM atau membuat SKSK untuk dia bekerja dan sebagainya. Jadi itu seperti itu. Jadi sehingga dengan demikian masyarakat tidak ada mobilitas ataupun pergerakan manusia kita bisa kurangi. Jadi kerumunan bisa kita kurangi. Artinya situasi pandemi ini itu yang kita perlukan. Jadi masyarakat bisa melakukan kegiatan, tapi pandemi juga kita bisa tekan dengan cara mengurangi kerumunan masyarakat. Jadi dengan kata lain jemput bola ke masyarakat. Jemput bola ke masyarakat. Jadi perlu juga ketahui bahwa program ini tidak hanya itu aja, Pak. Ya. Kalau kita wilayah pantai, kita juga punya program untuk pola ini namanya Bang Wayan, Sambang Warga Nelayan, itu juga sama. Bang Jadi Wayan. masyarakat Polair itu, masyarakat polisi Polairnya kita lakukan kegiatan sambang ke nelayan. Menyampaikan bahwa juga karena Buleleng daerah pantai sangat panjang, sehingga perlu kita hadir di sana. Yang pertama untuk menghindari adanya
kedatangan dan masuknya warga-warga luar masuk ke wilayah Buleleng. Karena sekarang mungkin istilahnya ada banyak ada pelabuhan tikus itu kan, yang kecil ya. Itu kita antisipasi, kita jangan sampai nanti masuk melalui sana. Mungkin dia positif masuk di daerah sana sehingga berkembang lagi positif di daerah kita. Jadi itu kita awasi kita. Dari Tukan Bawang, dari Seririt, Banjar, di kota sampai Sangsit, semua kita sampai Tejikulu kita semua kita awasi semua pantai itu. Dengan cara itu program namanya Bang Wayan. Ya. Sambang warga nelayan dari Pulau Air, dan itu kontinu dilakukan. Nah, itu juga sangat efektif. Sehingga satu pun ada masyarakat, misalnya kebetulan kami yang banyak itu masyarakat Madura, kebetulan mohon maaf, daerah Sangsit itu udah kemarin ditemukan, ya kita cek dulu. Sebelum turun mereka sudah dicek, kita koordinasi dengan kesehatan, kita cek dengan antigen. Kalau dia sudah yakin negatif, baru bisa turun. Kalau enggak, ya mohon maaf, balik dulu ke sana, seperti itu. Baik. Antisipasi seperti itu kita. Baik, antisipasi sudah dilakukan. Baik, Pak Agung, Pak Gede, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di Halo Kamtibmas ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Sekali lagi di sesi berikutnya kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng akan kembali sesaat lagi. Ya, masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng menjadi topik kita. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Kabak Os Polres Buleleng, Kompol Ana Agung Wiranata SHMM, dan juga seorang kriminolog Dr. Gede Madeswardana SHMH tentunya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami sekali lagi. Pak Agung, kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa titik-titik bisa dikatakan menjadi fokus juga pengamanan. Ini berarti ada peningkatan pengamanan ketika setelah selesai Lebaran. Kita mengetahui juga dari beberapa televisi nasional angka di tetangga kita bisa dikatakan cukup tinggi. Itu menjadikan kekhawatiran juga untuk Bali. Ya, betul. Jadi khusus untuk Buleleng, kita tahu sendiri bahwa di luar Bali khususnya kan kita lihat bahwa angka paparan COVID cukup meningkat tajam, diawali dari kegiatan-kegiatan, mulai dari kegiatan ziarah dan sebagainya. Jadi dengan karena kita bertangga dengan daerah yang COVID-nya tinggi, makanya karena Buleleng itu mempunyai garis pantai yang cukup panjang, itulah yang menjadi potensi bagaimana masyarakat luar itu masuk Buleleng melalui jalur-jalur tikus. Sehingga Bapak Kapolres memerintahkan prajajaran, terutama jajaran Pol Air, untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan di garis-garis pantai yang dimungkinkan akan terjadi atau tempat-tempat masuknya masyarakat luar masuk ke Buleleng. Itu sudah kita lakukan dan kita sudah sempat berhasil yang di Sangsit itu mengembalikan beberapa orang yang maunya masuk Buleleng karena tidak lengkapi dengan dokumen yang jelas, hari kita kembalikan. Jadi sementara mungkin kita sedikit tegas, tapi kita untuk kebaikan kita. Jadi dan ke depan tidak hanya surat keterangan yang kita minta, tapi kita akan lakukan tes juga ya di beberapa tempat, baik di Tukan Bawang, ya, juga yang di daerah Seririt juga ada, terus yang di kota di Kampung Baru, yang di Sangsit, itu kita terus lakukan. Jadi semoga dengan demikian ya kita akan bisa mencegah adanya paparan baru. Tinggal kita cukup mengobati yang sudah sekarang terpapar saja, menunggu sembuhnya, mudah-mudahan tidak ada paparan baru sehingga kita bisa berturun dari zona oranye ke kuning dan bahkan ke zona hijau. Kenapa itu kita lakukan? Karena memang pemerintah pusat sudah berencana akan membuka pariwisata di Bali. Tapi kita harus dukung program itu dengan cara apa? Dengan cara memang menurunkan angka COVID, hanya caranya. Tidak akan masyarakat luar tidak akan percaya kalau COVID masih tinggi dia akan datang ke sini, nggak mungkin. Makanya kita harus dukung seperti itu. Dan kita Buleleng dengan kerjasama dengan Pemda Buleleng, dengan TNI, kita sudah bersama-sama berjibaku untuk menjaga ini. Karena yang darat kan sudah di Gilimanuk untuk dicegat. Jadi kita hanya mungkin di lewat jalur tikus itu yang kita prioritaskan. Karena itu yang berpotensi terjadinya masyarakat yang masuk Buleleng yang ada indikasi barangkali membawa virus dan sebagainya itu. Baik, bisa dikatakan ini menjadi atensi juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah bisa dikatakan ini di tengah gerakan kita untuk menurunkan angka COVID-19 di Bali. Iya, betul sekali Pak. Jadi itu kita lakukan karena memang kalau di Buleleng mungkin itu yang menjadi potensi. Daerah lain mungkin pola-pola mereka, tapi kalau kami bilang seperti itu karena kami jalur panjang sekali Pak, jalur pantainya dari tembok sampai ke Cekik itu kan cukup panjang.
Kalau itu nggak awasi, satu saja misalnya ada yang terpapar, nanti masuk wilayah itu akan segera cepat sekali menyebarnya. Kita sudah berpengalaman dulu di Bondalem, mungkin Bapak masih ingat, kita pertama bulan kena satu desa itu kita lakukan lockdown. 2 minggu itu sudah benar-benar menghabiskan dana cukup besar dan juga kita cukup melelahkan. Jadi itu kita antisipasi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kita harapkan masyarakat mari bersama-sama, ya, harus masyarakat bersinergi dengan kita, seluruh kompeten harus bersinergi, tidak cukup dengan kepolisian atau Pemda atau TNI, tidak cukup, harus bersama-sama. Yang pertama kesadaran tentang tadi Pak Prof sudah menyampaikan bahwa itu memang benar ada, jadi jangan sampai punya pikiran tidak ada, virus itu sudah benar ada dan terjadi. Dan malah sekarang di luar Bali kita dengar ada lagi varian-varian baru yang lebih ganas, kita jangan sampai terjadi begitu. Dan Buleleng sekarang sampai sekarang belum ada, kita lihat mudah-mudahan tidak terjadi varian baru COVID-19, yang kita ada masih yang pertama saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Kita jangan khawatir. Ya. Baik, kita terima terlebih dahulu ada Bapak Yusuf dari Sulawesi yang sudah bergabung pada sore hari ini. Selamat sore, Om Swastiastu. Selamat sore Bapak-Bapak di studio. Selamat sore. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Pak Yusuf. Saya memang sering masuk ini bertanya ini walaupun dari luar Bali. Iya. Ada berapa Polres di Polda Bali, lalu Polres Buleleng ini pada urutan keberapa tingkat Kantipmas, artinya terbaik atau bagaimana ya? Terima kasih Pak, itu saja. Baik. Terima kasih Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf ini mungkin pengen ke Bali lagi. Silakan Pak Yusuf jalan-jalan lagi ya. Bali aman ya sekarang ya. Aman, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang disiplin tentunya. Pak Agung silakan. Jadi kalau Bapak nanyakan Polres Buleleng yang keberapa, kami tidak bisa jawab itu ya kan, mungkin masyarakat yang menilai. Kalau kami menilai sendiri barangkali dianggap nanti kita sombong atau gimana. Tapi seperti itu, jadi kenyataan itu yang ada Pak. Jadi kriminalitas di Buleleng itu cukup kondusif. Yang kedua juga angka paparan COVID juga sudah sangat-sangat menurun. Artinya silakan saja barangkali mau ke Bali Bapak, kita jamin aman ya, tetapi harus Bapak datang Bali juga harus mengikuti prokes yang ada di sini. Jadi aturan memang ketat kita. Jadi kenapa demikian? Karena kita maunya kita sehat bersama-sama. Dan kita sehat, kita bisa beraktivitas dan tentunya akan seiring dengan bagaimana ekonomi kita bisa bergeliat kembali dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala walaupun dengan standar prokes. Mungkin demikian. Iya. Baik, Pak Agung, ini berbicara kembali apa yang sudah dilakukan oleh Polres Buleleng untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan itu turun terjun ke lapangan. Betul Pak, kami di Buleleng ada 148 desa, ya 148 desa itu dan 169 desa adat. Itu semua sudah kita dorong Pak. Bapak sendiri mungkin sekali bisa lihat kita semua bergerak di sana, bahu-membahu ya dengan dana desa yang sudah dituju oleh pemerintah, dimanfaatkan maksimal betul oleh kepala desa dalam PPKM kan dia sebagai kaposko, kepala desa dan lurah sebagai kaposko, kepala posko mereka. Dan dari kami babinnya hanya jadi wakil, tapi kita yang menggerakkan bagaimana kita mendorong biar kegiatan tetap berjalan. Dan Astongkare dengan begitu ya hasilnya kita bisa lihat. Ya kita tidak leha-leha, tetapi kita maksimalkan, ya artinya dengan kita bersinergi bersama-sama secara kontinu, menyadarkan masyarakat dan juga mencegah dari pelanggaran baru, itu akan hasilnya akan cukup baik. Dan itu sudah kita buktikan seperti itu. Yang kedua, kita harapkan juga nanti masyarakat yang mungkin ingin ke Bali, jadi kita tidak melarang, kita membuka diri, tetapi Buleleng itu kita minta prokesnya memang cukup ketat kita. Jadi ke Buleleng mungkin mohon maaf nih, nanti kalau masuk ke Buleleng tidak cukup dengan surat itu, kita akan cek juga mereka begitu masuk wilayah Buleleng. Misalnya melalui pelabuhan Lukan Bawang, kita cek betul di sana ada rapid gen kita. Kita sudah koordinasi tadi dengan pihak kesehatan, Bapak Kapolres mengundang semua pihak kesehatan dan mereka sudah siap semua. Apabila ada kapal misalnya merapat ke Lukan Bawang, di mana ada manusia atau orang akan turun, kita sudah siapkan itu di sana, kita akan cek. Dan mohon maaf nanti barangkali kalau ada terpapar, kita akan isolasi mereka. Gitu. Jadi makanya yakinkan kalau ke Bali itu sehat,
dan yakin betul-betul surat itu memang benar-benar menjamin kesehatan mereka sebelum masuk Bali, sehingga yakinlah beliau akan aman di Bali seperti itu. Termasuk juga di tempat-tempat yang bisa dikatakan tempat berkumpulnya keramaian, misalnya pasar-pasar. Kemudian kita mengetahui Buleleng banyak sekali tempat-tempat daerah tempat tujuan wisata ini sendiri. Ini juga menjadi perhatian juga dari pihak kepolisian untuk memberikan suatu himbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan. Betul Pak, jadi gini, tempat keramaian misal pasar atau mungkin lapangan-lapangan atau taman-taman kota, di sana juga ada Pantai Penimbangan, Pantai Indah, itu kan tempat-tempat anak muda berkumpul. Itu tiap hari kita tongkrongin, kita atur betul. Nah, tidak hanya kita mengharuskan mereka dengan cara memasang tempat duduknya sesuai dengan kapasitas, tapi kita cek betul. Kalau memang tempat itu misalnya hanya bisa 10 kursi, ya kita buat 10 kursi. Jadi kalau dengan hanya memasang silang-silang di kursi itu nggak ngefek, Pak. Dia bilang. Karena kalau malam hari, kalau hanya silang-silang, masyarakat datang ke sana nggak ada parkir, ya duduk juga mereka, jadi nggak mengatur. Jadi kita tetap atur. Jadi sehingga kapasitas di tempat-tempat angkringan itu kita yakinkan sesuai dengan protokol kesehatan. Pendekatan seperti apa yang dilakukan dari pihak kepolisian? Sampaikan seperti itu. Jadi silakan ekonomi mulai berjalan, tapi dengan prokes. Daripada kita nanti sekarang misalnya hura-hura atau meledak semua akan tutup semua. Jadi bisa dikatakan pendekatan secara humanis juga dilakukan. Iya, selalu begitu. Berkali-kali sampaikan sehingga masyarakat juga sadar seperti itu. Jadi kita juga apresiasi masyarakat Buleleng, kami terima kasih dari kepolisian menyampaikan pada masyarakat Buleleng dengan adanya kesadaran pribadinya cukup tinggi. Yang tadi mungkin Pak Prof mungkin sampaikan kita Meboyo, tapi sekarang ini kayaknya sudah enggak, karena sudah pertama pernah kena kita di Bawah Dalam itu. Jadi mungkin dengan begitu jadi pengalaman pribadi buat beliau-beliau, jadi sehingga tidak ada lagi seorang yang mengabaikan, tidak mengabaikan. Baik. Ini menjadi perhatian juga ini. Apalagi kalau sore hari ini saya dikelilingi oleh 2 warga Buleleng ini langsung. Pak Gede, ini apa yang sudah dilakukan oleh Polres Buleleng tidak henti-hentinya. Ini mungkin 24 jam tidak cukup ya Pak Pak Agung ya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, tentunya dengan pendekatan humanis yang dilakukan. Meboyo boleh, tapi Meboyo positif. Itu seperti kata Pak Gede. Ya. Saya menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Pak Yusuf. Ya, kalau di Bali itu ada 1 Polda, Kepolisian Daerah Bali, 1 Polresta, sisanya Polres. Jadi ada 7 Polres, 1 Polresta, 1 Polda. Jadi ada 9 keseluruhan dalam kaitan dengan institusinya, satuan kerjanya. Kalau dikatakan Buleleng itu termasuk Polres yang bagaimana? Ada semua Polres di Bali, baik semua Polres di Bali, termasuk Polda Bali di bawah Polda Bali, itu dari sisi keamanan, kenyamanan itu kami katakan bisa dijamin. Asal tadi sudah dijelaskan lagi protokol kesehatan tetap dipandu. Kenapa? Karena kami juga pernah meneliti Polda Bali dan seluruh Polres juga kami teliti. Artinya di wilayah Polda Bali melalui Polres itu. Nah, jadi kami katakan bahwa welcome ke Bali, silakan, tapi dengan catatan yaitu sementara ini protokol kesehatan ya tetap dipatuhi. Nah, kalau masuk sekarang ke daerah Polres Buleleng yang secara kontinu terus-menerus itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, ya kita tetap apresiasi. Memang begitulah seharusnya dalam situasi sekarang ini, situasi yang tidak menentu boleh dikatakan begitu, tapi protap-protap yang telah dilakukan oleh Polres Buleleng itu sudah menyusur dari timur, makanya disebut ada daerah yang namanya daerah tembok. Jadi di tembok itu kalau ada hal-hal di tembok, dari tembok dari timur ada macam-macam, di tembok saja gitu. Kalau dari barat ya kalau macam-macam mulai dicekik saja gitu. Itu sering-sering dipakai guyon, sering pakai gurauan. Meme juga ya. Sering pakai gurawan. Untuk barangkali selatan. Ya, kalau selatannya digigit. Digigit ya gitu. Ya. Nah, artinya apa? Dengan guyonan semacam itu kita akan lebih mendekatkan bahwa untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, termasuk pelayanan. Tadi saya disinggung juga ada pelayanan tentang pembuatan SIM, SKCK. Dari gunung, dari jauh-jauh itu, masa ke Polres, masa ke Polresta di Polres di Buleleng. Kadang mungkin berapa kilo mereka datang, biaya dan sebagainya. Nah, sekarang pelayanan, udah ketok saja di sana, pelayanan
memperpanjang SIM, oh silakan datang ke situ, tapi kan dikumpulkan dulu, ya tidak tiap hari lah, atau misalnya didatakan Rebo di sini. Ya. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk ya nggak usah jauh-jauh lah, persyaratannya ini siapkan, harinya sudah disediakan. Nah itu satu terobosan yang baik dan kita selalu mengapresiasi hal-hal yang positif gitu. Baik, ini kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah dilakukan dari Kapolres Buleleng dengan terobosan terbarunya dengan si Poleng Ngayah. Saya ini polisi Polres Buleleng, kalau kita garis bawahi ada kata ngayah di sana, itu sebuah kearifan lokal juga Pak Gede. Ya kalau ngayah itu kan harus tulus, ikhlas ya. Iya. Tulus ikhlas, jangan berpikir bahwa saya ngayah, bahasa Balinya layah, lapar, dan mayah itu dibayar gitu. Jangan berpikiran yang demikian. Tapi kalau kita ngayah, pasti dengan tulus ikhlas. Dengan tulus ikhlas mungkin nanti ya istilahnya apa yang diperintahkan mari kita laksanakan. Tidak mengharapkan sesuatu. Ya kalau kita sudah berpikir bahwa saya dengan ngayah begini, saya capek begini, pasti saya akan dapat lebih. Jangan mengharapkan gitu. Itu berarti tidak ngayah, tidak ikhlas, tidak tulus. Nah, itu sebenarnya yang dimaknai sebagai si Poleng Ngayah tadi. Nah, semua itu sudah jajarannya sudah harus diprediksi, harus diberitahukan sedemikian rupa sehingga konsep ngayah menurut ajaran kita di Hindu Bali, di Bali, ya konsepnya adalah ngayah, berarti kita secara ikhlas melaksanakan tugas apa yang telah diberikan dan dilaksanakan gitu. Baik, luar biasa sekali. Baik, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng akan kembali sesaat lagi. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng masih menjadi topik kita di sesi terakhir ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih bersama Kabak Ops Polres Buleleng, Kompol Anagung Wiranata SHMM dan juga seorang kriminolog, Dr. Gede Madeswardana SHMH tentunya. Pak Agung, kalau tadi Pak Gede mengatakan ini ada sinergitas, kemudian peran Babin Kamtibmas ini sendiri perlu diapresiasi, dan itu pun kalau saya searching tadi bahkan Kapolres Buleleng pun memberikan apresiasi kepada beberapa Babin Kamtibmas ini, memberikan influence kepada beberapa Babin Kamtibmas yang lainnya ini sendiri. Ini ada apa akhirnya Bapak Kapolres pun akhirnya memberikan apresiasi sangat luar biasa sekali. Tetapi ditunda dulu, ada Pak Yusuf kembali dari Sulawesi yang bergabung. Selamat sore Pak Yusuf. Ya, selamat sore Bapak di studio. Iya, silakan. Jadi saya ini sudah 9 kali datang di Bali. Wah, luar biasa. Ya, jadi tahu persis itu Bali, mulai dari tahun 2001 pernah tinggal 3 bulan. Oh. Kemudian sering kali lagi berkunjung negara di Uluwatu, Pandawa, apa semua. Ya, pertanyaannya sekarang. Iya. Begini Pak Polisi. Saya waktu ke Bali itu kan saya naik mobil rental ya. Ya. Namanya itu sebetulnya Pak Made Kedok. Ketika saya masuk di, mudah-mudahan dia nonton. Ya, ketika saya masuk di toko, mobil itu ditinggal dalam keadaan terbuka kacanya. Saya kasih tahu, kenapa itu? Kalau di Sulawesi itu tidak boleh seperti itu. Nanti ada orang kan, dia bilang di sini aman. Nah, pertanyaannya apakah masih seperti itu sekarang? Itu tahun 2001 itu saya tanya. Ya, kemudian pertanyaan kepada Pak Profesor, Doktor ya. Kira-kira apa variabel yang mempengaruhi masyarakat sehingga Bali itu bisa aman? Terima kasih Pak. Bali aman dikunjungi ya. Oh, oke.
Ini logatnya dari Sulawesi, banyak juga semeton kita yang ada di Sulawesi, Ji. Salam buat semeton ya yang ada di Sulawesi yang saat ini menonton kita. Baik, Pak Agung, silakan. Tadi Pak Yusuf bilang tahun 2001 ya, 2001 masih kaca terbuka, masih aman. 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu. Kalau Buleleng kami yakin masih Pak, masih aman, ya masih aman. Oh, ada Iya, jaminan dari Pak Agung nih. Masih aman ini, parkir di tempat yang penting tempat parkir yang resmi loh. Kalau yang tempat gelap kita nggak tahu, tapi kalau parkir resmi kita jamin masih aman. Sampai sekarang belum ada sampai kasus-kasus yang sampai mencuri kaca, barang-barang gitu. di dalam mobil, di Buleleng belum ada. Oke, Jadi karena kenapa? Karena masyarakat Buleleng itu peduli. Jadi bukan hanya polisi, tapi kalau masa ada sekitar sana ada melihat yang begitu, dia langsung reaksi. Jadilah kepedulian Buleleng, masyarakat Bali itu yang luar biasa. Jadi merasa ikut menjaga Bali ini bersama-sama, tidak hanya menyerahkan pada kepolisian, tapi masyarakat juga menjaga seperti itu. Karena kenapa? Masyarakat Bali menganggap keamanan itu penting. Kenapa penting? Karena pentingnya keamanan itu adalah untuk mendukung pariwisata. Kalau nggak aman, pariwisata tidak akan berjalan di Bali. Maka masyarakat sadar tentang itu, membutuhkan sekali keamanan, maka mereka juga ikut peduli tentang itu. Jadi tidak ngerecohkan, masyarakat justru menjaga. Jadi polisi minimal duduk di sini atau lingkungannya mereka. Kalau ada yang begitu dia pasti laporkan atau pasti ngambil langkah mereka. Pak tadi ada yang nengok kaca mobil Pak itu misalnya, harus disampaikan. Jadi itulah kepedulian itu yang kita pentingkan. Jadi merasa polisi untuk dirinya ataupun lingkungannya itu yang penting, sehingga Bali akan merasa terus akan aman begini kalau masyarakat tetap seperti itu. Iya, baik. Yang pastinya juga parkirnya juga di tempat Iya, di tempat parkir yang resmi. Yang resmi ya, Pak ya. Tahu, kan? Jangan pakai nginep ya sampai 2 bulan ya, Pak ya. Mobilnya bisa. Belum lunas. Apalagi jam-jaman ya. Iya. Baik. Pak Gede silakan. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Memang kalau pertanyaannya mengenai apa variabel yang digunakan untuk menyatakan itu aman, saya melihat begini, di Bali yang menjadi kriteria adalah yang pertama kriminalitas itu menurun, ya kriminalitas menurun. Yang kedua rumah sakit tidak berpenghuni penuh, ya. Dan secara ekonomis dari perdagangan lancar, penginapan atau ya proses penginapan dan sebagainya itu juga memadai. Tadi dengan demikian kalau kita melihat bahwa salah satu dari sekian banyak sebenarnya yang bisa kami sampaikan, tapi kriteria yang umum gitulah. Kalau sudah kriminalitas meningkat, kejahatan meningkat, tentu situasinya akan ada siaga 1, siaga 2, sebagainya. Tapi kita melihat sekarang baik dari pimpinan di Polda Bali maupun sampai ke Polres di bawahnya sampai dengan Polres Buleleng yang sudah menjadi garansi dari Pak Kabag Ops, itu menunjukkan bahwa wilayah kita aman bisa dikunjungi. Pak Yusuf 2001 ke sini berarti itu sudah 10 tahun yang lalu. Nah sekarang coba bandingkan sekarang 10 tahun yang lalu, jalan itu masih tetap lebar ya lebar, tapi tetap itu saja jalannya. Berarti kemacetan kemungkinan terjadi. Ya. Kalau kita katakan, wah ini kan udah macet lagi, beda dengan, ya jelas pasti akan berbeda 10 tahun yang lalu. Coba nanti 2021 ini sudah dibuka ininya, semua penerbangan, semua transportasi, monggo datang lagi. Itu udah 21 tahun lagi. 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu gitu. Silakan. Baik. Pak Agung, boleh dilanjutkan lagi nih dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres untuk memberikan apresiasi terhadap beberapa Babin Kaptibmas kemudian personel yang lainnya. Jadi kami sampaikan lagi bahwa terobosan kreatif ada lagi satu lagi yang dari jajaran Bimas, yaitu namanya Blimade ya, Kabin Kaptibmas masuk desa. Itulah yang didorong oleh Pak Kapolres, sehingga mungkin dengan adanya itu para babin juga merasa mereka harus berinovasi. Apalagi saya harus lakukan ini untuk membuat masyarakat jadi bersinergi betul sama mereka dan sebagainya, sehingga muncullah ide-ide beberapa Babin Kaptibmas untuk ada yang jadi mengajar di luar jam dinas, ada yang membantu kegiatan untuk menciptakan sumber-sumber mata air di desa itu. Itulah yang dilakukan mereka, dan mereka itu tanpa melihat jam-jam dinas.
ngajar pun mereka di luar jam dinas, jam berapa diperlukan mereka hadir memberikan pengetahuan di sana. Apa yang mereka bisa lakukan. Dan itulah jadi sehingga Bapak Kapolres mengapresiasi pada anggota-anggota Babin yang sudah berprestasi itu, dan mereka malah sudah tadi Pak kalau bilang udah memang benar-benar ngayah, tidak ada beliau imbalan apa-apa. Iya, Dan di luar jam dinas mereka lakukan dengan ikhlas, itulah yang luar biasa. Baik. Kami sendiri juga ya sebagai atasannya berterima kasih kepada anggota-anggota yang sudah berdedikasi luar biasa. Walaupun itu situasi yang cukup melelahkan, tapi mereka masih menyumbangkan waktu juga untuk giat-giat sosial yang lain di luar Baik. itu luar biasa. Baik. Mudah-mudahan kebaikannya akan diikuti oleh para babin yang lain. Jadi influencer sehingga- ya, jadi influencer ya menularkan pada yang lain sehingga mereka bisa mengikuti jajak. Ada yang menarik sekali kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Buleleng sendiri terhadap masyarakat Buleleng khususnya agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan pembagian masker yang bertuliskan KPC PEN, komisi yang komite penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ini ada apa di balik pembagian masker KPC PEN ini sendiri? Jadi pembagian masker itu dilakukan adalah pertama untuk mengedukasi. Sebenarnya kalau masyarakat beli sih sekarang mampu sekarang ya situasi. Baik. Tapi kita memberikan itu, dan juga yang kedua dengan kita memberikan mereka itu sekarang sudah timbul kalau awalnya kan beliau berebutan Pak dapat masker. Sekarang ada rasa malu mereka kalau kita berikan masker karena udah setahun lebih nih kayaknya dia kok saya sendiri kok masih belum sadar seperti itu. Sekarang udah jarang masyarakat kalau kita berikan, oh ampun Pak. Jadi malah mungkin malu dia mereka. Karena mereka dengan begitu kan merasa, oh bahwa saya melanggar nih sampai diberikan masker begitu. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan pola-pola ini masyarakat akan lebih sadar. Jadi tidak lagi mengharap dapat, tapi akan merasa malu. Baik. Kita memberikan itu. Budaya malu juga harus dijaga. Budaya Pak malu. Gede, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa sehubungan dengan topik kita pada sore hari ini? Ya, pendekatan persuasif itu sudah dilakukan. Itu mohon terus dilanjutkan, ditingkatkan supaya semakin meningkat kesadaran, terutama pada kesadaran hukumnya. Iya. Kalau kesadaran hukum tidak bisa kita mematok, memaksa, tapi muncul dari dalam diri sendiri. Baik, Pak Agung, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Buleleng khususnya, Niki? Jadi masyarakat Buleleng yang kami hormati, saya pribadi dan juga atas nama pimpinan Polres Buleleng mengapresiasi dan terima kasih atas kerjasama selama ini sehingga situasi pandemi yang sudah setahun lebih kita lalui bersama-sama sekarang kita bisa menurun sangat drastis. Itu berkat upaya kita semua, bukan hanya kami tapi masyarakat Buleleng ya yang punya peran itu. Jadi dengan kesadaran penuh sama-sama mengingatkan rekannya, saudaranya untuk patuh pada protokol kesehatan itu sangat mulia dan kami sangat apresiasi. Tanpa bantuan masyarakat kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan sinergi ini mari kita teruskan dan semoga dengan sinergi ini apa yang kita harapkan ke depan ekonomi akan mulai bangkit kembali dan Bali atau Buleleng akan aman dari pandemi COVID-19. Mungkin demikian. Ya, yang pastinya si Polengayah tetap akan dijalankan Tetap lanjut, untuk memberikan lanjut. rasa nyaman, Lanjut. aman kepada masyarakat Ya. Buleleng dalam situasi apapun ini Siap. sendiri. Siap. Baik, Pak Agung, terima kasih. Pak Gede, terima kasih juga sudah sharing. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.